Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nima Desriwardani selaku dosen analisis laporan keuangan. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aidina Tatmaina dengan NIM 2304431043 dari kelas AKT 4B. Di sini izinkan saya mempresentasikan tugas paper saya mengenai analisis laporan keuangan untuk PT Garuda Food di tahun 2024. Nah, di video kali ini saya akan membahas 6 bagian, yaitu yang pertama itu ada informasi perusahaan PT Garuda Food, yang kedua ada analisis horizontal untuk laporan laba rugi dan juga laporan posisi keuangan, yang ketiga itu ada analisis vertikal untuk laporan laba rugi dan juga laporan posisi keuangan, yang keempat itu ada analisis rasio likuiditas, yang kelima ada analisis rasio solvabilitas, dan yang terakhir, yang keenam, yaitu analisis rasio profitabilitas. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu tentang informasi perusahaan. Di sini PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk ialah salah satu perusahaan dalam sektor makanan dan minuman kemasan yang terkenal di Indonesia. Perseroan ini didirikan oleh Darmo Putro pada tahun 1990 yang sudah mulai dirintis semenjak tahun 1979 melalui PT Tudung Putra Jaya di Pati, Jawa Tengah. Selama perjalanannya, perseroan itu telah menghasilkan dan mendistribusikan produk makanan dan juga minumannya melalui PT Sinar Siaga Sejahtera sebagai salah satu anak usaha dari perseroan. Nah, perseroan ini terkenal dengan 9 mereknya, yaitu ada Garuda, Coklatos, Geri, Klevo, Oki, Procis, Dilan, Garuda, Skippy, dan Monty. Nah, merek-merek tersebut itu tersebar di berbagai sektor atau kategori makanan dan minuman kemasan, misalnya seperti biskuit, keripik, kacang, dan juga lainnya. Hingga saat ini, perusahaan ini telah memiliki fasilitas produksi yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 11 pabrik di berbagai wilayah Indonesia. Contohnya itu ada di Pati, Sumedang, Gresik, dan lainnya. Per Desember 2024, perseroan ini telah melayani lebih dari 200.000 pelanggan, 160 subdistributor, dan 125 depo di berbagai wilayah Indonesia, serta 20 negara yang terfokus pada pasar ASEAN dan juga Tiongkok. Nah, setelah kita mengetahui informasi umum tentang PT Garuda Food, kita akan lanjut membahas tentang Corporate Social Responsibility atau CSR yang dilaksanakan oleh PT Garuda Food pada tahun 2024, yaitu Wakaf Al-Quran Braille. Nah, PT Garuda Food ini ingin mendukung aksesibilitas dan juga inklusi sosial untuk para penyandang disabilitas, sehingga PT Garuda Food ini bekerja sama dengan berbagai lembaga sosial untuk membantu memberikan wakaf Al-Quran Braille untuk para pelajar tunanetra di Indonesia. Nah, tujuan program ini itu untuk meningkatkan literasi keagamaan bagi para penyandang disabilitas dan juga memberikan akses yang setara dalam aspek keagamaan. Setelah kita mengetahui program Corporate Social Responsibility yang dilaksanakan oleh PT Garuda Food pada tahun 2024, selanjutnya kita akan membahas tentang program keberlanjutannya. Nah, program keberlanjutan PT Garuda Food ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada pilar lingkungan, yang dimana tujuannya itu untuk menjaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Yang kedua itu ada pilar sosial, yang dimana fokus utamanya itu untuk meningkatkan kesejahteraan karyawannya.
Dan yang ketiga itu ada pilar ekonomi, yang dimana PT Garuda Food ini ingin berkontribusi pada pengembangan sosial ekonomi. Dan yang terakhir itu ada pilar tata kelola, yang dimana PT Garuda Food ini menyediakan produk yang terpercaya dan juga bergizi melalui praktik bisnis yang etis. Nah, karena pembahasan utama kita adalah laporan keuangan, di sini saya menemukan beberapa akun unik dari laporan keuangan yang ada di PT Garuda Food. Yang pertama itu ada akun keuntungan dari pembelian dengan diskon. Nah, akun ini muncul karena adanya hasil laba dari PT Garuda Food yang mengakuisisi PT Garuda Beverage Success yang mempunyai harga lebih rendah daripada nilai wajar aset bersihnya. Selanjutnya itu ada beban penurunan nilai investasi entitas asosiasi, yang dimana akun ini itu merupakan penurunan nilai atas investasi dalam entitas asosiasi. Nah, akun ini muncul karena adanya penurunan kinerja atau nilai wajar entitas asosiasi tersebut. Nah, yang terakhir itu ada transaksi dengan kepentingan non pengendali. Nah, akun ini itu mencerminkan dampak dari transaksi, contohnya pembelian bersih saham entitas anak lalu menjualnya kembali kepada pihak tertentu, termasuk transaksi antar pihak dalam grup yang melibatkan perubahan porsi kepemilikan. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kedua, yaitu analisis horizontal. Di sini saya akan membahas masing-masing 5 akun dari laporan posisi keuangan dan juga laporan laba rugi. Nah, di sini saya akan menjelaskan laporan laba rugi terlebih dahulu. Nah, akun pertama yang akan saya bahas adalah penjualan. Di tahun 2024 ini, penjualan itu mengalami peningkatan sebesar 16,05%. Nah, hasil penjualan ini tuh masih didominasi oleh penjualan di pasar lokal dengan segmen makanan dalam kemasan yang mendominasi sekitar 10,74 triliun rupiah dan diikuti oleh segmen minuman sebesar 1,5 triliun rupiah. Nah, peningkatan ini tuh disebabkan oleh adanya produk baru yang diluncurkan seperti Chocolatos Rich, Dylan Oat Crunch, dan Dylan Cookies Choco Chips. Nah, adanya ekspansi area serta channel pendistribusian produk juga membantu dalam adanya peningkatan atas penjualan di tahun 2024 ini. Akun kedua yang akan saya bahas adalah beban pokok penjualan. Nah, di tahun 2024 ini beban pokok penjualan itu mengalami kenaikan sebesar 13,98%. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya kenaikan dari beban pokok bahan baku sebesar 1,41 triliun rupiah. Hal ini juga diperburuk oleh adanya ketegangan geopolitik global serta fluktuasi nilai tukar mata uang. Nah, terdapat kenaikan juga nih dari beban pokok produksi sebesar 1,76 triliun. Hal ini itu disebabkan oleh peningkatan biaya operasional pabrik karena perusahaan ini ingin meningkatkan kapasitas produk yang dihasilkannya agar bisa memenuhi demand pasar yang juga meningkat. Selanjutnya kita akan bahas akun laba bruto. Nah, laba bruto di tahun 2024 ini mengalami peningkatan sebesar 21,57%. Kenaikan ini tuh sejalan dengan adanya penaikan di akun penjualan di tahun 2024, walaupun beban pokok penjualannya nih ikut meningkat karena penjualannya itu meningkatnya lebih pesat dibanding beban pokok penjualannya, maka laba brutonya itu masih ikut meningkat juga.
Selanjutnya kita akan bahas tentang beban umum dan administrasi. Nah, di tahun 2024 ini akun beban umum dan administrasi ini mengalami peningkatan sebesar 34,23%. Hal ini tuh disebabkan oleh kenaikan dalam biaya gaji dan tunjangan sebesar 122,42 miliar serta tenaga ahli dan manajemen sebesar 17,89 miliar. Selanjutnya saya akan membahas akun penghasilan lainnya. Nah, di tahun 2024 ini penghasilan lainnya itu meningkat cukup pesat sebesar 53,56%. Nah, kenaikan ini tuh disebabkan oleh penjualan aset tetap berupa tanah milik PT Garuda Food kepada salah satu entitas anaknya, yaitu PT Mulia Bogaraya Tbk. Nah, untuk pembahasan laporan laba rugi sudah selesai. Kita pindah ke laporan posisi keuangan. Di sini akun pertama yang akan saya bahas adalah kas dan setara kas. Pada tahun 2024, kas dan setara kas ini mengalami penurunan sebesar 17,47%. Hal ini tuh disebabkan karena adanya penurunan persediaan kas dalam rupiah, baik yang dipegang oleh perusahaan maupun yang ada di bank. Yang kedua itu ada piutang usaha. Nah, piutang milik perseroan ini meningkat sebesar 43,5% di tahun 2024 ini. Peningkatan ini tuh disebabkan oleh naiknya piutang pihak ketiga dan piutang pihak berelasi yang sejalan dengan adanya peningkatan di penjualan perseroan pada tahun 2024. Selanjutnya kita akan bahas akun persediaan. Nah, akun persediaan pada tahun 2024 ini mengalami kenaikan sebesar 11,75%. Hal ini tuh disebabkan oleh berbagai faktor. Misalnya adanya akuisisi PT Garuda Beverage sukses sehingga menambah persediaan PT Garuda Food. Selanjutnya itu ada naiknya harga bahan baku dan juga adanya peluncuran produk baru seperti Chocolatos Rich dan Dilan Cookies Choco Chip. Nah, akun yang akan kita bahas selanjutnya itu ada penyertaan saham langsung. Nah, akun ini tuh menurun sebesar 41,4%. Nah, hal ini tuh bisa terjadi karena perusahaan membukukan penyisihan atas penurunan nilai di PT Garuda Polyflex. Nah, ini tuh dilakukan karena manajemen itu menilai bahwa investasi tersebut itu tidak akan bisa dipulihkan sepenuhnya, dan PT Garuda Food juga mengalami kerugian dari entitas asosiasi. Selanjutnya, akun terakhir yang akan kita bahas dari laporan posisi keuangan adalah uang muka pelanggan. Nah, akun ini tuh mengalami penurunan sebesar 63,16%. Nah, PT Garuda Food ini bisa saja telah meningkatkan efisiensi dalam proses penagihan dan juga pengiriman barang, sehingga mengurangi kebutuhan untuk menerima uang muka dari pelanggan. Nah, dengan pengiriman yang lebih cepat ini dan juga sistem pembayaran yang lebih efisien, pelanggan mungkin tidak merasa perlu lagi untuk memberikan uang muka. Setelah kita selesai membahas analisis horizontal, kita akan masuk ke pembahasan ketiga, yaitu analisis vertikal. Di sini saya juga menjelaskan 5 akun dari laporan laba rugi dan juga 5 akun dari laporan posisi keuangan. Pertama-tama saya akan bahas laporan laba rugi terlebih dahulu. Nah, akun pertama yang akan saya bahas adalah laba bruto, yang dimana persentase laba bruto di tahun 2024 itu meningkat menjadi
28,55%. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa perusahaan itu tidak hanya mampu meningkatkan penjualannya, tapi dia juga bisa meningkatkan efisiensi produksi dan juga memperbesar margin keuntungan per unit penjualannya. Nah, hal ini tuh merupakan sinyal positif untuk perusahaan. Selanjutnya saya akan bahas beban penjualan. Di tahun 2024 ini, beban penjualan mengambil porsi yang lebih banyak dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebesar 14,93%. Nah, hal ini itu mengindikasikan adanya peningkatan investasi dalam kegiatan penjualan yang bisa memperkuat pasar sebagai salah satu strategi perusahaan. Namun ini juga perlu diperhatikan agar nantinya itu tidak terlalu menekan laba operasional secara berlebihan. Selanjutnya kita akan membahas bagian atas laba atau rugi bersih entitas asosiasi. Di tahun 2024 ini entitas asosiasi memberikan kontribusi laba yang kecil terhadap penjualan PT Garuda Food. Nah, hal ini tuh termasuk wajar karena entitas asosiasi ini bukan merupakan sumber pendapatan utama dari PT Garuda Food. Nah, akun terakhir yang akan saya bahas dari laporan laba rugi adalah laba tahun berjalan. Nah, laba tahun berjalan tahun 2024 itu sebesar 687,194 miliar rupiah, yang menunjukkan hasil akhir dari kinerja keuangan perusahaan setelah semua pendapatan dan beban termasuk pajak dihitung. Nah, kontribusi 5,62% terhadap penjualan ini mencerminkan profitabilitas bersih perusahaan dalam periode tersebut. Nah, setelah kita selesai membahas analisis vertikal untuk laporan laba rugi, kita lanjut untuk membahas tentang laporan posisi keuangan. Nah, akun pertama yang akan saya bahas adalah kas dan setara kas, yang dimana persentasenya itu menunjukkan hasil 10,93% dari total aset perusahaan itu tersedia dalam bentuk kas dan setara kas. Nah, proporsi ini itu menunjukkan tingkat likuiditas perusahaan, yaitu kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan mendanai operasional kesehariannya. Kalau misalnya persentasenya itu terlalu tinggi, itu juga tidak terlalu baik, karena itu menandakan bahwa perusahaan itu memiliki dana yang tidak dimanfaatkan untuk investasi secara optimal. Akun selanjutnya yang akan saya bahas adalah piutang usaha. Nah, dengan proporsi sebesar 2,03% untuk pihak berelasi dan juga 11,72% untuk pihak ketiga dari total aset. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa sebagian besar aset perusahaan itu terkait dengan penjualan kredit. Nah, pengelolaan piutang yang efektif itu penting untuk memastikan bahwa arus kas itu berjalan secara lancar dan mengurangi resiko adanya piutang tak tertagih. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah akun persediaan. Nah, dengan proporsi sebesar 16,8%, ini tuh menunjukkan bahwa perusahaan itu punya investasi yang cukup signifikan dalam persediaannya, yang nantinya itu digunakan untuk mendukung operasional dan juga memenuhi permintaan pelanggan. Nah, manajemen persediaan yang efisien itu penting untuk nantinya itu menghindari kelebihan atau kekurangan stok yang dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan.
Akun yang akan saya bahas selanjutnya adalah aset tetap dengan proporsi sebesar 42,85% dari total aset ini menunjukkan bahwa perusahaan itu memiliki investasi yang signifikan dalam aset tetap, yang mencerminkan perusahaan ini akan fokus pada produksi dan operasional jangka panjang. Nah, investasi ini tuh penting untuk mendukung kapasitas produksi dan juga pertumbuhan perusahaan di masa mendatang. Akun terakhir yang akan saya bahas adalah jumlah aset tidak lancar. Nah, dengan proporsi sebesar 56,95% dari total aset ini, nilai ini tuh menunjukkan bahwa aset itu lebih dari setengah aset perusahaan itu terdiri dari investasi jangka panjang. Nah, struktur ini tuh mencerminkan fokus perusahaan untuk ada keberlanjutan operasional di masa mendatang dan juga pertumbuhan perusahaan di masa mendatang. Nah, kita akan masuk ke pembahasan keempat, yaitu analisis rasio likuiditas. Nah, yang pertama itu saya akan bahas tentang current ratio. Nah, terlihat pada gambar di samping bahwa current ratio untuk tahun 2024 adalah 1,37, yang artinya perusahaan memiliki 1,37 rupiah aset lancar untuk setiap Rp1 liabilitas lancar. Nah, sedangkan untuk tahun sebelumnya current ratio itu sebesar 1,78. Nah, bisa terlihat adanya penurunan karena untuk tahun 2024 itu liabilitas lancar perusahaan meningkat sebesar 41,63%. Sedangkan aset lancarnya itu hanya meningkat sebesar 9,16%. Nah, meski terjadi penurunan, tetapi perusahaan dianggap masih bisa memenuhi kewajiban lancarnya menggunakan aset lancarnya dengan aman. Selanjutnya saya akan bahas cash to current liabilities ratio. Nah, bisa dilihat dari gambar di samping bahwa hasil untuk cash to current liabilities ratio tahun 2024 adalah 34,75% dan hasil untuk tahun 2023 adalah 59,63%. Nah, pada tahun 2024 itu kas perusahaan kan menurun, sedangkan kewajiban lancarnya itu naik, sehingga hasilnya pun mengalami penurunan. Nah, hasil dari tahun 2024 ini menandakan bahwa perusahaan mungkin mempunyai potensi resiko likuiditas, yang dimana perusahaan ini mungkin kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendeknya apabila dia hanya membayar dengan kas yang tersedia. Nah, perusahaan ini mungkin memilih untuk memanfaatkan kasnya itu untuk investasi dan juga membayar dividen yang dapat mengurangi kas yang tersedia dan mempengaruhi hasil rasionya. Yang terakhir itu ada akun receivable turnover, yang dimana untuk tahun 2024 itu hasilnya adalah 12,43, yang artinya itu perusahaan berhasil menagih piutangnya sebanyak 12 kali dalam setahun atau sekitar 29-30 hari. Sedangkan di tahun 2023 itu tuh sebesar 13,91, yang mencerminkan perusahaan itu berhasil menagih piutangnya itu sebanyak 13-14 kali dalam setahun atau sekitar 26-27 hari. Nah, penjualan di tahun 2024 ini kan emang meningkat pesat dibanding tahun sebelumnya, dikarenakan kan adanya peluncuran produk baru dan juga ekspansi pabrik. Nah,
adanya penurunan ini itu menunjukkan bahwa kebijakan kredit dan juga sistem penagihan milik perusahaan itu perlu ditinjau kembali agar jangka waktu kredit yang diberikan sesuai dengan profil resiko pelanggan dan kondisi pasar, serta ditinjau kembali umur piutang secara rutin agar piutang yang beresiko itu dapat kita hindari untuk menjadi piutang tak tertagih. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kelima, yaitu analisis rasio solvabilitas. Yang pertama saya bahas itu ada debt to equity ratio. Nah, di tahun 2023 hasilnya itu adalah 0,9, yang artinya untuk setiap Rp1 ekuitas yang dimiliki perusahaan terdapat 0,9 rupiah utang yang ditanggung oleh perusahaan. Sedangkan di tahun 2024 itu hasilnya 1,1, yang artinya untuk setiap Rp1 ekuitas yang dimiliki perusahaan itu terdapat 1,1 rupiah utang yang ditanggung oleh perusahaan. Nah, hal ini itu dapat terjadi karena peningkatan utang itu berjalan lebih cepat dibandingkan peningkatan ekuitasnya, sehingga perusahaan itu lebih banyak menggunakan pendanaannya tuh dari utang dibandingkan dari ekuitas. Nah, selanjutnya itu ada times interest earn. Nah, hasil times interest earn untuk tahun 2024 adalah 4,669, yang artinya laba milik perusahaan itu bisa menutupi beban bunga sebesar 4,69. Sedangkan tahun 2023 itu dia tuh menunjukkan angka 4,72. Nah, bisa dilihat bahwa itu tuh ada sedikit perubahan dikarenakan EBIT dan interest income itu keduanya sama-sama meningkat di tahun 2024. Nah, walaupun keduanya meningkat, namun EBIT itu meningkatnya jauh lebih banyak karena penjualannya pun meningkat pesat, sehingga hasilnya itu jadi menurun. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan terakhir, yaitu analisis rasio profitabilitas. Nah, yang pertama ini yang akan saya bahas adalah total asset turnover. Nah, bisa dilihat bahwa hasil untuk total asset turnover tahun 2024 itu adalah 1,54, sedangkan untuk tahun 2023 itu 1,45. Nah, meskipun total aset perusahaan itu sebenarnya meningkat sebesar 13,52% di tahun 2024, perusahaan itu mampu menghasilkan penjualan yang lebih besar dengan menggunakan aset yang relatif lebih sedikit secara proporsionalnya. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa PT Garuda Food itu dapat memanfaatkan aset yang dimilikinya dengan lebih efisien. Nah, Garuda Food juga berfokus pada transformasi digital dalam operasional mereka, yang memungkinkan perusahaan itu untuk mengoptimalkan penggunaan aset seperti aset tetap dan juga persediaan. Nah, dengan proses bisnis yang lebih efisien berkat digitalisasi, perusahaan itu bisa menghasilkan lebih banyak pendapatan dengan pemanfaatan aset yang lebih baik. Nah, selanjutnya itu ada fixed asset turnover, yang dimana di tahun 2024 itu hasilnya adalah 3,64, sedangkan untuk tahun 2023 itu adalah sebesar 3,35. Nah, meskipun aset tetapnya meningkat, tapi PT Garuda Food ini berhasil meningkatkan efisiensinya dalam menggunakan aset tetap tersebut untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan. Nah, efisiensi ini tuh bisa berasal dari berbagai faktor seperti peningkatan kapasitas produksi, pemanfaatan teknologi yang lebih baik,
dan peningkatan efisiensi operasional yang diimplementasikan dalam proses bisnis. Nah, Garuda Food ini juga berfokus pada inovasi produk dan pengembangan kategori produk baru yang dapat meningkatkan daya tarik konsumen dan menghasilkan lebih banyak penjualan. Nah, produk baru yang inovatif ini dapat memberikan margin keuntungan yang lebih tinggi dan menarik lebih banyak pelanggan sehingga meningkatkan pendapatan yang nantinya itu karena meningkatnya pendapatannya itu dari penjualan, kita tuh nggak perlu investasi yang signifikan dalam aset tetapnya. Nah, yang terakhir itu ada gross profit margin, yang dimana di tahun 2024 itu hasilnya 28,55%, sedangkan untuk tahun 2023 itu sebesar 27,25%. Nah, pada tahun 2024 ini kan Garuda Food itu mengalami peningkatan di laba kotornya, namun peningkatan ini tuh jauh lebih besar dibandingkan biaya pokok penjualannya atau COGS-nya. Nah, dengan kata lain tuh Garuda Food ini tuh berhasil menjaga biaya produksinya agar tetap terkendali, yang meningkatkan laba kotornya untuk tumbuh lebih cepat dari pendapatan yang dihasilkan. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa perusahaan itu mampu mengurangi biaya produksinya dan meningkatkan efisiensi dalam rantai pasokan dan produksi, yang berdampak langsung pada margin keuntungan kotor yang lebih tinggi. Gitu. Sekian yang saya bisa sampaikan untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengejaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.